Di sini ada 3 indikator. Yang pertama definisi, yang kedua manfaat dan kegunaan, yang ketiga itu perhatian. Jadi saya akan menanyakan yang pertama, Miss. Apa yang dimaksud dengan integrasi keilmuan, sains dan Islam dalam pembelajaran? Definisi menurut pribadi yang menurut saya sesuai dengan institusi kita ya, institusi Islam. Jadi integrasinya adalah tidak hanya mengajarkan ini menurut Miss. Jadi kalau misalkan mengajar itu kan ada transfer of knowledge, ada transfer of value. Jadi ada pengetahuan dan ada juga nilai-nilai. Nah, di sini di Sains dan Islam ini selain dosen ya atau guru itu ya mengajarkan pengetahuan baik secara sainsnya maksudnya ya, ilmuannya juga mengajarkan Islam walaupun tidak dalam knowledge tapi dalam value-nya juga. Seperti itu. Maksudnya mengkombinasikan ya. Jadi karena biar mengajar itu tidak hanya knowledge-nya aja tapi value-nya juga dapat. Nah, value itu apa kan berarti kan tentang nilai-nilai, akhlak, dan itu kan otomatis balik ke agama kita masing-masing ya. Gitu sesuai dengan ajaran agama. Jadi mungkin di situ menurut definisi Miss itu adalah mengintegrasikannya adalah tidak hanya transfer of knowledge tapi transfer of value. Gitu. Walaupun di sini Miss tidak mengajar mengajar bahasa Inggris. Contohnya mengajar bahasa Inggris. Tapi ketika kemarin kita menghadapi bulan Ramadan itu ya kita kenalkan juga value-nya, kenalkan juga term-term bahasa Inggris dalam misalkan Ramadan, fasting, ada misalkan sholat prayer dan sebagainya seperti itu. Oke. Jelas, Mas? Bisa ditanyakan lagi barangkali misalkan ada yang kurang jelas. Ya, silakan selanjutnya. Ya, terima kasih atas jawaban pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu integritas keilmuan sains dan Islam, kita juga harus mengetahui apa saja sih manfaat dari integritas sains dan ilmu. Nah, mohon dijelaskan pendapat dari Ibu, manfaat dan kegunaan dari implementasi integritas sains dan ilmu itu seperti apa? Manfaatnya itu jadi yaitu tadi kita itu tidak hanya mendapat pengetahuan tetapi juga nilai-nilai yang bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih nanti kita adalah akan menjadi kita di branding itu lulusan institusi Islam, otomatis pengetahuan Islamnya itu harus ada ya, maksudnya ya nggak cuma umum gitu ya. Nah, dari situ, dari integrasi itu ketika di pembelajaran sains misalkan dalam bahasa Inggris, ketika kita mau ngomong bahasa Inggris in general bisa, tapi ketika kita bertemu dengan umat muslim yang lain yang di negara lain, kita bisa nyambung gitu, ngomongin soal fasting, puasa, ngomongin tentang prayer dan sebagainya. Kita bisa nyambung ngomong karena kita udah punya satu bahasa yang sama, misalnya bahasa Inggris, tapi kita juga tahu term istilah-istilah dalam keislaman yang bikin kita jadi nyambung. Nah, itu manfaatnya, bisa komunikasinya bisa lebih luas ya, bisa tidak hanya antar di sini aja misalnya Indonesia aja, bisa juga sama orang-orang dari luar negeri yang secara notabene kita satu keyakinan gitu. Seperti itu sih. Terus implementasinya adalah dari segi value-nya juga bisa kita bisa sumber-sumber yang kita baca itu tidak terbatas dari sumber-sumber bahasa Indonesia, tapi dari bahasa luar negeri juga bisa. Misalkan kayak kita bisa baca Al-Quran versi terjemahan luar negeri. Itu kan kalau kita mengetahui, kita mengintegrasikan sains ilmu bahasa ya di sini dalam tanda ini bahasa dengan keislaman ya, itu bisa. Kita jadi sumber referensinya itu luas, nggak cuman hanya terbatas pada sumber referensi di dalam bahasa Indonesia saja, tapi juga bahasa asing seperti itu. Cukup? Ya. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang ketiga, Bu, bagaimana perhatian Ibu dalam implementasi integrasi keilmuan sains dan Islam dalam pembelajaran mata kuliah? Oke, ya.
Jadi perhatiannya itu lebih kepada kalau memang bahasa ya kita kaitkannya dengan bahasa, itu memang dengan kosakata atau istilah-istilah yang berkaitan dengan keislaman tersebut. Dan bisa juga ketika momentum, misalkan ada pada semester ini kan kita menghadapi momentum bulan Ramadan, ada Idul Fitri, nanti juga mungkin sampai Idul Adha. Nah itu ketika ada momentum-momentum itu kita selipkan terminologi atau istilah-istilah keislaman. Juga misalkan kayak izin sholat atau apa, perhatiannya itu lebih kita gunakan bahasa asing ketika I want to do asar prayer atau zuhur prayer. That's seperti itu. Jadi biar tahu kosakata di dalam keislaman itu, dan juga lebih nilai-nilai juga ya selain knowledge ya gitu. Jadi kalau misalkan itu ya keislaman kan tidak hanya untuk materi, maksudnya kayak yang tekstual gitu ya, ini sholat ini, tapi kan juga kita lebih ke kayak pengaplikasiannya. Misalkan you have to do a good thing, misalkan kamu harus berbuat baik, itu kan juga ada dalam Islam kan. Misalkan kamu harus berbuat baik, atau misalkan ketika mau masuk ucapkan salam, say salam, assalamualaikum, or misalnya mau presentasi, introduce yourself, itu kan juga ada value yang juga diambil dari nilai-nilai yang kita yakini ya, kita harus sopan, harus hormat. Seperti itu sih. Jadi Miss tekankan tadi ya kepada knowledge-nya juga dan juga value. Knowledge itu lebih ke pengetahuannya, tekstual dan sebagainya. Kalau value lebih ke akhlak ya, sikap, nilai-nilai seperti itu. Jadi integrasinya memang tidak boleh lepas karena kita seorang individu yang nggak lepas juga dari dua hal itu. Gitu. Selain kognitif ya spiritualnya juga harus bisa ya gitu. Nah dalam Islam kan juga seperti itu. Jadi seperti itu sih. Tapi kalau kita bisa melihat materi dulu ya, materi bahasa Inggris dulu tuh ada yang namanya sesuai dengan konteks keislaman. Tapi sekarang bukan dihapus, tapi istilahnya tidak masuk ke dalam buku pelajaran. Tapi kita tetap menerangkannya. Misalkan kayak dulu ada tema itu pilgrimage, berhaji itu ada masuk di buku. Tapi sekarang kalau kita tidak ada di buku, tapi tetap kita jelaskan ketika ini kayak season gini ya, musim apa gitu. Ketika di berhaji juga kan nanti ada Idul Adha dan sebagainya. Bisa seperti itu. Ketika mau menjelaskan di kelas ada event apa nih, di mana puasa, kamu kan pasti akan menyebut istilah-istilah tentang keislaman. Seperti itu. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Berarti ya selama Ibu mengajar juga tidak melupakan integritas antara sains dan ilmu gitu, tapi juga menerapkannya dan bahkan pembelajaran yang sebelumnya ada namun di kurikulum sekarang tidak ada masih tetap dijalankan gitu. Karena ya memang seperti tadi yang Ibu katakan, integritas itu penting dan tidak boleh dilupakan gitu dan ditinggalkan. Terima kasih atas jawabannya. Teman-teman ada tambahan? Ada tambahan tidak? Cukup. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya dan atas perhatiannya. Kami juga mohon maaf apabila kami menyita waktu Ibu atau mengganggu aktivitas Ibu. Dan mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan gitu. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila mengganggu waktu Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Good luck. We hope so.